Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Manfaat kedua dari perintah keempat adalah untuk ibadah komunal, di mana umat Tuhan dapat berkumpul bersama untuk mendengar pengajaran firman, untuk mengambil bagian dalam korban bakaran, dan untuk memanggil nama Tuhan. Mengenai kegunaan ini, John Calvin berkata, ini berlaku baik bagi kita maupun orang Israel zaman dulu. Calvin mengutip Kolose 2 ayat 16-17 untuk mendukung argumen ini. Perintah ini bukan saja diberikan kepada orang Yahudi agar mereka bisa beribadah pada hari tertentu, tetapi juga berlaku bagi kita. Calvin memberikan aplikasi bagaimana menjadikan hari Minggu sebagai hari ibadah komunal. Menurut Calvin, ibadah harus dilakukan dengan rajin dan serius. Idealnya, kita harus menyembah Tuhan tanpa berhenti. Namun, karena kelemahan, bahkan karena kemalasan kita, maka perlu dipilih satu hari untuk melakukannya, demi menyesuaikan diri dengan kelemahan kita. Allah hanya menuntut satu hari untuk ibadah komunal. Dengan demikian adalah sangat alami bagi kita untuk mengabdikan satu hari ini sepenuhnya bagi Tuhan. Calvin menambahkan, jika kita menjadikan hari Minggu untuk mencari nafkah atau berolahraga dan kesenangan, bagaimana Allah bisa dimuliakan olehnya? Oleh sebab itu, orang Kristen harus dengan saleh beribadah pada hari Minggu. Calvin bahkan mengusulkan agar toko-toko ditutup pada hari Minggu. Karena menekankan seriusnya menjaga hari Minggu sebagai hari ibadah, Calvin sering dituduh sebagai penganut sabatarian legalistik. Tuduhan ini jelas tidak tepat karena alasannya mengusulkan toko-toko ditutup pada hari Minggu lebih bersifat praktikal, yakni guna menyediakan lebih banyak waktu dan kebebasan untuk menghadiri ibadah yang Tuhan telah perintahkan. Selain itu, seperti kata Blackketter, penekanan John Calvin pada ibadah Minggu bukanlah kewajiban kaku dalam ikatan Taurat, melainkan satu bentuk disiplin yang menolong kita dalam proses pengudusan. Sebagai tambahan di bagian akhir khotbahnya, Calvin menekankan kembali pentingnya melakukan Sabat sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Allah. Allah telah memberikan kita 6 hari untuk bekerja. Jadi, apakah terlalu banyak untuk meminta satu hari diperuntukkan baginya? Frasa engkau harus bekerja 6 hari bukanlah sebuah perintah, melainkan satu izin untuk bekerja. Allah dapat saja mengikat kita dengan banyak hal sedemikian rupa, sehingga kita tidak mungkin bebas. Namun, Allah lebih berkenan membimbing kita layaknya seorang ayah membimbing anak-anaknya. Jadi, orang Kristen tidak boleh melakukan perintah ini sebagai satu kewajiban yang kaku, tetapi seperti seorang anak yang menunjukkan cintanya dengan menaati nasihat ayahnya. Sekali lagi, ibadah komunal bukanlah semata-mata menghadiri ibadah Minggu dan mendengarkan khotbah, melainkan mengabdikan sepanjang hari itu untuk memuliakan Allah. Di sini kita bisa melihat bagaimana cerdasnya John Calvin dalam menerapkan perintah ini. Perintah ini melampaui 1 jam ibadah Minggu dan menyentuh hidup kita sepenuhnya.
Alasannya sangat masuk akal. Kehidupan rohani orang-orang Kristen tetap tidak akan dapat tercukupi. Bahkan seandainya dirawat setiap hari, apalagi jika hanya sekali dalam seminggu. Jadi, ibadah minggu bukanlah tuntutan minimal dalam beribadah, melainkan menjadi pelatihan bagi orang-orang Kristen untuk bagaimana bisa merenungkan firman Allah, sehingga mereka bisa merenungkan firman-Nya di kesempatan lain. Jika orang-orang Kristen memakai hari Minggu untuk melatih diri mereka merenungkan firman Allah, maka mereka akan penuh dengan syukur di sepanjang minggu itu. Lebih jauh, orang-orang Kristen bukan saja harus rajin beribadah, namun juga harus melakukannya dengan kebebasan dan tanpa tahayul. John Calvin berkata, kita tidak lagi memiliki bayangan ini, tidak lagi melakukannya dengan kaku seperti masih terikat di bawah Taurat. Calvin menyebut dua alasan mengapa ibadah berganti dari hari Sabtu ke Minggu. Alasan pertama, hari Minggu dipilih untuk menunjukkan kebebasan Kristiani, karena Kristus dengan kebangkitannya telah membebaskan kita dari segala ikatan Taurat dan kewajibannya. Baginya, kebangkitan Kristus adalah membebaskan dan bukan mengikat. Melalui kebangkitannya, Allah telah membatalkan kekhasan hari ketujuh dan menjadikan semua hari kudus di hadapannya, sehingga orang Kristen tidak lagi terikat pada hari tertentu. Jadi, perubahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu bukan karena Kristus bangkit pada hari Minggu dan membuatnya lebih kudus dari hari lainnya, melainkan dalam kebebasan Kristiani, orang percaya memilih hari Minggu untuk beribadah, sebagaimana mereka bisa saja memilih hari lainnya. Calvin berkata, saya tidak akan menghakimi gereja-gereja jika mereka beribadah pada hari lainnya, dengan catatan tidak ada unsur tahayul dalam pemilihan hari tersebut. Jelas, pandangan John Calvin berbeda dengan pengakuan iman Westminster yang mengatakan bahwa perubahan dari Sabtu ke hari Minggu adalah karena kebangkitan Kristus pada hari tersebut. Dengan kata lain, dalam pengakuan iman tersebut tidak ada pembebasan, melainkan hanya perubahan hari. Tepatlah perkataan Hesling bahwa dengan demikian hanya ada kontinuitas dari Sabat Yahudi yang berganti menjadi hari pertama minggu itu. Kedua, hari Minggu dipilih demi menghapus segala unsur tahayul. Dalam kebebasannya, orang Kristen bisa saja beribadah pada hari Sabtu. Namun, karena banyaknya tahayul berkaitan dengan hari tersebut dan demi menghilangkannya, maka orang Kristen mula-mula menyingkirkan hari sucinya orang Yahudi. Dan dengan demikian, orang Kristen sekarang beribadah pada hari Minggu untuk menjaga ketertiban, keteraturan, dan kedamaian di dalam gereja. Kita melihat di sini bahwa pandangan John Calvin tentang perubahan hari ibadah berakar kuat pada kebenaran Alkitab. Jiwen, tidaklah benar ketika mengatakan bahwa pandangan Calvin dalam poin ini lebih didorong oleh faktor kemudahan daripada dasar Alkitabiah. Sebagai rangkuman, kegunaan kedua dari perintah keempat adalah untuk mendorong ibadah komunal yang berlaku baik bagi orang Israel kuno maupun orang Kristen hari ini. Karena Kristus dengan kebangkitannya telah membebaskan orang Kristen dari ikatan Taurat dan tahayul. Maka ibadah Minggu harus dijalankan dengan kebebasan Kristiani, dengan rajin dan tanpa unsur tahayul. Kegunaan ketiga dari perintah keempat adalah untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama. Untuk mengerti pemikiran Calvin,
tentang poin ini, kita perlu memperhatikan penjelasannya. Bagaimana perintah ini berhubungan dengan para budak, ternak, dan orang-orang asing yang di tanah Israel. Calvin mengingatkan pendengarnya bahwa hari Sabat hanyalah diperuntukkan bagi umat Tuhan saja. Sabat adalah tanda pengudusan. Tuhan berkata, Ia telah memberikan Sabat sebagai satu tanda bahwa Aku menguduskan engkau. Hal mana tidak berlaku bagi semua manusia fana. Tuhan tidak memberikan anugerah dan hak istimewa ini kepada kaum kafir dan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan tidak menguduskan mereka. Dengan demikian, Ia akan menjadi tanda yang jelas yang membedakan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Jelas, di sini Calvin tidak setuju bahwa perintah keempat berlaku bagi semua manusia di sepanjang zaman. Jika perintah ini dengan sengaja diberikan kepada umat Tuhan, maka pemberlakuan Sabat bagi kaum hamba, ternak, dan orang-orang asing adalah untuk keuntungan umat Tuhan sendiri. Ketika Tuhan berkehendak lembu dan keledai beristirahat pada hari ketujuh, itu bukan karena mereka perlu beristirahat rohani, melainkan sebagai tanda yang gamblang dan sakramen yang kelihatan bagi umat Tuhan, untuk mengingatkan mereka agar menjaga hari Sabat. Orang-orang asing di tanah Israel, mereka yang bukan bagian dari umat Tuhan, juga perlu beristirahat, agar jangan ada yang bertentangan dengan Sabat terjadi di depan mata orang-orang Israel. Dengan demikian, bagi John Calvin, melakukan perbuatan baik bagi sesama, termasuk kaum hamba dan orang-orang asing, adalah kegunaan sampingan dari Sabat. Calvin beralasan bahwa bagian pertama dari dasar pita, di mana perintah keempat termasuk di dalamnya, berhubungan dengan kewajiban manusia kepada Tuhan dan bukan kewajiban mereka kepada sesamanya. Saat manusia menjaga Sabat sebagai kewajiban kepada Allah, Allah ingin mereka tahu bahwa kebaikan yang didapatkan bukan saja untuk orang yang melakukannya, tetapi juga untuk kaum keluarganya, para pekerjanya, bahkan ternak-ternaknya. Dalam pengertian ini, melakukan perbuatan baik bagi sesama sebagai manfaat ketiga dari Sabat bukanlah kewajiban moral, melainkan sebagai efek samping dari ketaatan kepada hukum Allah. Walaupun bagi Calvin kegunaan ketiga adalah sekunder, namun Calvin tetap memberikan beberapa usulan bagaimana orang Kristen menerapkannya. Yang pertama, Calvin mengutip perkataan Tuhan, "Jika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita." Ia mengingatkan kita untuk dengan setia menaati perintah ini. Walaupun Sabat utamanya ialah rohani, namun Sabat akan memberikan keuntungan saat umatnya dengan benar mengingat Allah dan tidak mencari kenikmatan duniawi. Kedua, orang Kristen perlu memperhatikan orang-orang yang secara sosial lebih kurang dari mereka sendiri. Ini termasuk kaum pekerja dan orang-orang miskin. Calvin menyatakan bahwa Tuhan dengan sengaja mengingatkan orang Israel bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir. Ini sebagai peringatan bagi kita bahwa kita pernah dalam kondisi dibantu, dan selanjutnya kita perlu membantu mereka yang perlu dibantu, mengangkat hidup orang-orang di sekeliling kita. Ia mendorong pendengarnya, mari kita praktekkan pengajaran ini seumur hidup kita. Sebagai rangkuman, kegunaan ketiga dari Sabat adalah untuk mendorong umat Tuhan melakukan perbuatan baik bagi sesama. Ini perlu dilakukan oleh karena perintah ini bukan saja memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya,
tetapi juga bagi sesama. Sebagaimana yang telah dipaparkan, saya telah menunjukkan bahwa bagi Calvin perintah keempat memiliki 3 kegunaan, yakni istirahat rohani, ibadah komunal, dan untuk perbuatan baik. Ketiganya masih berlaku hingga kini. Umat Tuhan perlu didorong untuk mempraktekannya dengan rajin dan setia. Namun, mereka harus menyingkirkan segala bentuk legalisme dan tahayul yang berkaitan dengan pelaksanaan Sabat. Pandangan John Calvin memberikan kita beberapa wawasan dalam mempraktekkan Sabat. Yang pertama, Calvin menekankan keseimbangan antara anugerah Tuhan dan ketaatan kepada Taurat Tuhan. Anugerah tidak berlawanan dengan Taurat, juga tidak di atas Taurat. Keduanya adalah keharusan bagi kehidupan Kristen, karena keduanya datang dari Tuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, anugerah mendahului ketaatan. Perintah keempat bukanlah perintah untuk memenuhi Taurat, melainkan sebuah panggilan untuk bersandar pada anugerah Tuhan terlebih dahulu. Sabat adalah perintah agar manusia berhenti bekerja dan mengizinkan Tuhan bekerja. Adalah keharusan bahwa kita beristirahat agar Ia, Allah sendiri, dapat bekerja di dalam kita. Namun, setelah mendapatkan anugerah Tuhan, umat Tuhan tetap perlu dengan setia menaati Tauratnya. Kedua, ada keseimbangan antara kewajiban umat kepada Allahnya dan kewajiban kepada sesamanya. Sekali lagi, kewajiban umat kepada Tuhan harus mendahului kewajiban mereka kepada sesama. Kegunaan pertama dan kedua dari perintah keempat untuk beribadah secara pribadi dan komunal adalah utama, sedangkan melakukan perbuatan baik kepada sesama adalah sekunder. Yang pertama adalah fondasi bagi yang kedua. Manfaat mengalir dari hubungan kita dengan Tuhan bukan saja baik kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Walaupun bagi Calvin, secara eksegesis, kegunaan ketiga adalah sekunder. Namun Calvin tidak mengabaikan hal itu dalam prakteknya. Khotbah Calvin tentang hukum keempat mencakup hampir semua aspek pandangannya tentang Sabat. Natur dan aplikasi dari hukum keempat, sebuah poin yang banyak diperdebatkan, dengan jelas diuraikan dalam khotbah ini. Dengan demikian, penyebab banyaknya perdebatan tentang poin-poin ini tidak terletak pada Calvin sendiri, namun lebih terletak pada mereka yang mencoba untuk memaksa Calvin menyesuaikannya dengan pandangan mereka sendiri. Memang benar, pertanyaan tentang Sabat dan relasinya dengan penciptaan tidak diungkapkan dalam khotbahnya ini. Diperlukan studi lebih lanjut untuk membahas hal itu. Orang Kristen hari ini dapat belajar banyak dari khotbah Calvin tentang perintah keempat. Pertama, kewajiban Kristen janganlah merupakan hal pribadi semata, namun harus masuk ke dalam hidup orang Kristen lainnya dan sesama manusia. Dengan demikian, ibadah komunal bukanlah satu pilihan, namun keharusan bagi kehidupan kekristenan, di mana orang Kristen bukan saja berkumpul untuk menyembah, namun juga saling membangun dengan belajar firman-Nya. Lebih jauh, Sabat bukanlah semata-mata menerima anugerah Tuhan, namun juga menyalurkan anugerah Tuhan bagi orang lain. Karena itu, perbuatan baik bukanlah pilihan, tetapi esensi bagi praktek Sabat. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Kristus dalam banyak kesempatan melakukan mujizat pada hari Sabat. Orang Kristen hari ini juga bisa belajar mempraktekkan perintah Sabat dengan benar. Di banyak tempat, angka kehadiran ibadah gereja terus menurun.
Dan dalam menghadapi fenomena ini, gereja-gereja bisa terjebak dalam mempraktikkan Sabat secara legalistik. Pandangan John Calvin untuk menyeimbangkan antara kebebasan Kristiani dan keseriusan menjaga Sabat dapat mendorong orang Kristen untuk menghadiri ibadah dengan rajin dan dengan penuh bersyukur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.